warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik ya. Ibu mau coba tanya kabar kalian sekali lagi. Nanti kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa kan? Baik, ibu coba tanya sekali lagi ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagus semuanya. Baik, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa di sini yang memimpin doa? Ya, kepada Ciko silakan untuk memimpin doa teman-temannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, dan Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Baik, karena berdoa sudah selesai, sekarang ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Ciko hadir, hadir. Rara hadir, hadir. Gina hadir, hadir. Oni hadir, hadir. Rizka hadir, hadir. Baik, alhamdulillah hari ini semuanya masuk semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak, sekarang ibu guru mau kita bersiap-siap untuk memulai pembelajaran. Tetapi sebelum itu ibu mau kita menyanyi bersama-sama terlebih dahulu. Kalian tahu lagu Menanam Jagung kan? Nah, kita akan mengganti liriknya menjadi seperti ini. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Ayo kawan, kita belajar hari ini dengan semangat. Ambil bukumu, ambil pensilmu, kita belajar bersama-sama. Ayo, ayo, ayo belajar. Jangan lupa baca bismillah. Ayo, ayo, ayo belajar dan akhiri alhamdulillah. Bagaimana, bisa tidak kalian menyanyikan lagu yang sudah ibu berikan contoh tadi? Bisa dong ya. Ayo kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar hari ini dengan semangat. Ambil bukumu, ambil pensilmu, kita belajar bersama-sama. Ayo, ayo, ayo belajar dan jangan lupa baca bismillah. Ayo, ayo, ayo belajar dan akhiri alhamdulillah. Sekali lagi ya. Ayo kawan, kita belajar hari ini dengan semangat. Ambil bukumu, ambil pensilmu, kita belajar bersama-sama. Ayo, ayo, ayo belajar, jangan lupa baca bismillah. Ayo, ayo, ayo belajar dan akhiri alhamdulillah. Baik, semuanya pada bisa ya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Nah,
Hari ini biar kita semua lebih semangat lagi, Ibu mau mengajak kalian untuk tepuk semangat. Kalian tahu kan tepuk semangat seperti apa? Kita mulai ya. Tepuk semangat. 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 Yeay, baik. Sekarang semuanya sudah pada semangat kembali kan? Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran yang membahas tentang tema 1, yaitu tentang Sumpah Pemuda. Dengan tujuan pembelajaran yang akan Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. bagus semuanya pada hafal lagu kebangsaan ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekarang kita akan memulai pembelajarannya. Di antara kalian semua, ada yang tahu tidak sih bahwa para pemuda-pemuda di Indonesia ternyata itu hebat-hebat semua loh. Kehebatan mereka terbukti karena para pemuda Indonesia mampu mempelopori berpemersatunya bangsa Indonesia. Dahulu, pada tahun 1900-an, bangsa Indonesia selalu ditindas oleh negara Belanda. Setiap perjuangannya selalu gagal. Kira-kira di antara murid-murid semua ada yang tahu tidak kenapa bangsa Indonesia pada zaman dahulu selalu gagal melawan penjajahan Belanda? Iya, betul. Bangsa Indonesia mengalami kegagalan karena rakyat Indonesia pada saat itu belum bersatu. Jadi, segigih apapun, jika rakyat tidak bersatu, maka rakyat tidak bisa melawan para penjajah. Ibu mau tanya lagi nih, kira-kira di antara kalian tahu tidak bagaimana reaksi bangsa Indonesia pada saat itu, pada zaman tersebut? Pada saat belum bersatunya bangsa Indonesia, hal tersebut disadari oleh para pemuda Indonesia pada awalnya. Salah satu anak bangsa yang menyadari bahwa bangsa Indonesia belum bersatu itu yang bernama Sutomo. Sutomo mempunyai gagasan untuk mendirikan sebuah perkumpulan yang bisa menyatukan para pemuda Indonesia. Jadi pada akhirnya pada tanggal 20 Mei tahun 1908, bangsa Indonesia didirikanlah Budi Utomo. Budi Utomo itu merupakan sebuah organisasi atau sebuah perkumpulan yang anggotanya tidak hanya terdiri dari satu daerah saja, namun terdiri dari beberapa daerah. Nah, sejak saat itu para pemuda mulai sadar bahwa persatuan bangsa Indonesia itu sangatlah penting. Karena para pemuda sudah menyadari bahwa persatuan Indonesia itu penting,
Pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 diselenggarakanlah Kongres Pemuda I atau Kongres Pemuda pertama di Jakarta. Nah, Kongres Pemuda I ini memiliki tujuan. Yang pertama itu membentuk sebuah organisasi pemuda yang lebih besar dan berharap organisasi ini dapat menyatukan seluruh para pemuda di Indonesia serta dapat menanamkan semangat kerjasama antara perkumpulan pemuda Indonesia. Nah, Kongres Pemuda I ini dipimpin oleh seorang pemuda yang bernama M. Tabrani. Meskipun pada saat itu Kongres Pemuda belum berhasil mendirikan sebuah organisasi pemuda secara nasional, namun mereka tetap berusaha dan tidak putus asa. Para pemuda yang ikut dalam Kongres Pemuda I berhasil memutuskan dua hal yang sangat penting. Yang pertama yaitu semua perkumpulan pemuda bersatu ke dalam organisasi yang bernama Pemuda Indonesia. Lalu yang kedua, Kongres Pemuda II perlu segera dilaksanakan. Nah, setelah Kongres Pemuda I, para pemuda makin menyadari bahwa persatuan itu sangatlah penting. Akhirnya, mereka semua kembali mengadakan Kongres Pemuda yang disebut dengan Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober pada tahun 1928 yang diselenggarakan di Gedung Indonesian Club Gebau atau IC di Jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta. Nah, Kongres Pemuda II ini tentu saja memiliki kepanitiaan. Ada yang sudah tahu kepanitiaannya siapa aja? Ada yang sudah baca-baca sebelumnya? Baik, Ibu akan beritahu ya. Jadi, susunan kepanitiaan Kongres Pemuda II adalah sebagai berikut. Pertama, Kongres Pemuda II ini diketuai oleh Sugondo Djopo Puspito dengan dibantu wakil ketua bernama Djoko Marsaid dan dibendaharai dengan Amir Syarifuddin. Kemudian dibantu oleh pembantu satu disebut dengan nama Johan Muhammad Jai. Ada pembantu dua dengan Kotjo Songkono dan pembantu tiga Sendok. Pembantu empat J. Leimena. Pembantu lima Robjani. Pada Kongres Pemuda II ini dihadiri sekitar 750 orang. Wah, banyak sekali ya yang hadir, yang terdiri dari wakil-wakil perkumpulan pemuda. Di antaranya ada Jong Java, ada Jong Sumatra Nenbon, ada Jong Minahasa, ada Jong Pasudan, ada Jong Celebes, ada Jong Ambon, dan Jong Batak. Nah, di Kongres Pemuda II ini tentu saja memiliki tujuan. Namun, tujuan seperti pada Kongres Pemuda pertama. Tujuan dari Kongres Pemuda II ini yang pertama yaitu melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda di Indonesia. Yang kedua, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda di Indonesia. Yang ketiga, itu memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia dan memperteguh persatuan Indonesia. Nah, putusan yang sangat penting juga didapat dari hasil Kongres Pemuda II. Di antaranya yaitu yang pertama, Ikrar Sumpah Pemuda yang berisi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi ya. Kemudian yang kedua ada lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang keempat ada semua organisasi pemuda. Yang ketiga dulu, Ibu lupa kelewatan. Yang ketiga yaitu bendera merah putih ditetapkan sebagai bendera pusaka di Indonesia. Dan yang terakhir atau yang keempat, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih kepada kalian, dari hasil Kongres Pemuda II,
menghasilkan ikrar Sumpah Pemuda. Di antara kalian ada yang dapat menyimpulkan apa itu Sumpah Pemuda? Ada yang tahu kira-kira apa sih Sumpah Pemuda itu? Nah, baik, jadi Sumpah Pemuda memiliki arti dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi tonggak terjadinya pemersatuan bangsa. Nah, Sumpah Pemuda ini memiliki arti suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda dan pemudi di Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Janji dalam Sumpah Pemuda bertujuan untuk membangkitkan semangat rakyat Indonesia, terutama pada semangat anak mudanya, agar dapat menegaskan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda memiliki bunyi sebagai berikut. Yang pertama, kami putra dan putri bangsa Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Ingat ya, yang pertama bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Bunyi yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang kedua itu berbangsa. Tadi yang pertama apa? Bertumpah darah. Yang kedua ini berbangsa. Dan yang ketiga atau yang terakhir berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Coba tadi yang pertama apa? Bertumpah darah. Yang kedua berbangsa Indonesia. Dan yang ketiga berbahasa satu, bahasa Indonesia. Iya, betul sekali. Nah, dari peristiwa Sumpah Pemuda ini tentu saja telah melahirkan tokoh-tokoh bangsa yang luar biasa. Di antaranya yaitu ada Muhammad Yamin, ada Wage Rudolf Supratman, dan ada Sugondo Joyo Puspito. Mereka mempunyai peran penting dalam perjuangan bangsa melalui Kongres Pemuda II. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu berasal dari Sumatera Barat. Ia dilahirkan di Talawai pada tanggal 28 Agustus 1903. Setelah lulus dari SD Bumi Putra, ia melanjutkan sekolah di sekolah guru di Bukit Tinggi. Nah, Muhammad Yamin ini senang sekali berorganisasi karena menurutnya berorganisasi sangatlah bermanfaat, memiliki banyak manfaat. Nah, organisasi yang pernah diikuti oleh Muhammad Yamin itu yang pertama ada Jong Sumatera Bond, dan yang kedua ada Indonesia Muda. Muhammad Yamin merupakan seorang tokoh bangsa sejati. Pemikirannya sangat maju mengenai semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak mengherankan kalau ia bertekad mempersatukan bangsa untuk melawan para penjajah. Nah, ajakannya untuk selalu bersatu mendapatkan dukungan dari para pemuda di seluruh Indonesia. Dalam Kongres Pemuda II ini, Muhammad Yamin dipercayai menjadi sekretaris. Sifat yang patut ditiru dari Muhammad Yamin apa aja coba menurut kalian? Iya, betul, sifatnya yaitu rajin, ada lagi tidak mudah putus asa, pemberani, suka berorganisasi. Iya, betul. Jadi sifat yang patut kita tiru dari Muhammad Yamin yang pertama itu adalah rajin belajar. Nah, maka dari itu kita sebagai siswa harus rajin belajar. Yang kedua itu apa? Tidak mudah putus asa. Jadi kita tidak boleh mudah menyerah dalam melakukan suatu hal. Yang ketiga, kita harus menjadi pemberani, dan yang terakhir harus suka berorganisasi. Muhammad Yamin juga memiliki wawasan yang sangat luas dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Wage Rudolf Supratman. Wage Rudolf Supratman atau yang biasa kita kenal dengan W.R. Supratman lahir di Jakarta pada tanggal 9 Maret 1903. Setelah lulus dari sekolah dasar di Jakarta, ia melanjutkan ke Normal School Ujung Pandang.
Selain menjadi guru, W.R. Supratman juga menjadi seorang wartawan dan seniman. Tidak heran jika dia dapat menciptakan lagu Indonesia Raya yang dijadikan sebagai lagu kebangsaan negara Indonesia. Masih banyak juga lagu perjuangan yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Jadi anak-anak, dari pembelajaran kali ini tentang Sumpah Pemuda banyak sekali pelajaran yang dapat diambil atau kita petik maknanya. Di antaranya ada nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nah, wujud nyata dari pengalaman nilai persatuan dan kesatuan dari nilai Sumpah Pemuda dilaksanakan dengan cara yang pertama, ikut serta dalam kegiatan kemanusiaan. Yang kedua, turut serta dalam kegiatan bersama di sekolah, di keluarga, dan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dapat kita awali dari menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah. Persatuan dan kesatuan di sekolah merupakan menjadi tanggung jawab seluruh warga di sekolah. Nah, untuk menciptakan kerukunan hidup rukun di sekolah, makanya dari itu dibutuhkan sikap saling menghargai, saling membantu, saling menghormati, dan saling menjaga nama baik sekolah. Kemudian untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa juga, kita dapat memulai dengan menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Jadi antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain, kita harus hidup rukun dan saling membantu. Jika salah satu anggota keluarga ada yang mengalami masalah, maka kita harus membantunya. Dan jika dalam keluarga ada kerukunan, maka seluruh anggota keluarga akan merasa betah tinggal di rumah. Kemudian yang ketiga yaitu kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan memulai menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat, dibutuhkan sikap saling menolong, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengasihi. Nah, jadi jika ada anggota masyarakat atau tetangga kita yang kesulitan, kita harus membantunya. Jika ada yang sedih, kita harus menghiburnya. Baik, sekarang Ibu akan memberikan kalian latihan ya. Tadi kan kita sudah belajar tentang Sumpah Pemuda, jadi hari ini Ibu akan memberikan kalian latihan agar tahu seberapa dalam pemahaman kalian tentang Sumpah Pemuda seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, Ibu akan berikan soal kepada kalian. Sebentar. Ya, kalian kerjakan terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal karena pilihan ganda ya. Jadi waktunya jangan lama-lama. Nah, nanti kalau kalian sudah selesai, kita akan mengoreksi jawabannya bersama-sama dan akan membahas bersama-sama. Silakan kerjakan terlebih dahulu soal-soalnya. Baik, semuanya sudah selesai mengerjakan kan? Kita akan membahas bersama-sama ya. Di soal pertama, Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal titik-titik. A. 17 Agustus, B. 21 April, C. 10 November, D. 28 Oktober. Tanggal berapa Sumpah Pemuda terjadi? Tadi kita sudah bahas loh. Iya betul, pada tanggal 28 Oktober. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal kedua. Saat terjadi Sumpah Pemuda, negara Indonesia masih dijajah oleh negara titik-titik. A. Negara Inggris, B. Negara Belanda, C. Negara Amerika, atau D. Negara Rusia. Ada yang tahu? Iya betul, jawabannya adalah yang B. Negara Belanda.
Kemudian soal nomor 3. Para pemuda di Indonesia pada zaman dahulu melakukan Sumpah Pemuda agar dapat titik-titik. A. Menjadi penguasa, B. Terus sekolah, C. Bersatu mengusir penjajah, atau D. Menjadi tentara Belanda. Iya betul, jawabannya yang C. Para pemuda dahulu berusaha bersatu untuk mengusir para penjajah. Nah, yang soal keempat yaitu para pemuda berikrar bahwa mengaku bertumpah darah yang satu yaitu titik. Ada yang tahu jawabannya yang mana? A. Tanah air Jawa, B. Tanah air Nusantara, C. Tanah air Indonesia, atau D. Tanah air Sabang Merauke. Jawabannya ya C. Betul, jawabannya tanah air Indonesia. Selanjutnya soal nomor 5. Wilayah Indonesia disebut pula dengan istilah titik. A. Sunda Kelapa, B. Tanah Rencong, C. Negeri atas angin, D. Nusantara. Yang mana jawabannya yang benar? Iya, betul sekali Rina, jawabannya yang D yang benar. Wilayah Indonesia disebut pula dengan istilah Nusantara. Nah, dari soal 1 sampai 5 ini udah ada yang salah belum? Udah ada yang salah. Nggak apa-apa ya, masih ada soal-soal lainnya. Nah, sekarang kita akan membacakan soal nomor 6. Di sekolah ada Tina yang berasal dari Jawa Tengah, ada Heru dari Kalimantan Barat, dan ada Bagas yang berasal dari Jawa Timur. Walaupun demikian, mereka harus hidup dengan A. Hidup rukun dan bersahabat, B. Sendiri-sendiri, C. Tidak mau berteman, atau D. Pilih-pilih teman. Apa jawabannya? Iya, jawabannya adalah yang A. Hidup rukun dan bersahabat. Jadi walaupun berbeda-beda, kita harus tetap hidup rukun, bersahabat, dan berteman dengan baik. Tidak boleh saling mengejek atau membeda-bedakan, ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Bahasa Indonesia bagi negara Indonesia adalah sebagai bahasa titik. A. Berbahasa daerah, B. Bahasa internasional, C. Bahasa nasional, atau D. Bahasa regional. Yang mana jawabannya? Ya betul, jawabannya yang C. Bahasa Indonesia bagi negara Indonesia disebut juga dengan bahasa nasional. Nah, selanjutnya kita baca soal nomor 8. Sebelum Sumpah Pemuda, bangsa Indonesia dahulu sulit mengusir penjajah. Sebab karena tidak adanya titik. Tadi kita sudah bahas ini, apa jawabannya? Yang ada A. Persatuan, ada B. Pendidikan, C. Pemimpin, dan D. Senjata. Yang mana coba jawabannya? Iya betul, jawabannya yang A. Sebelum Sumpah Pemuda, bangsa Indonesia dahulu sulit mengusir penjajah sebab karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya kita baca soal nomor 9. Salah satu cara untuk menghindari perpecahan adalah mempunyai sifat A. Menang sendiri, B. Toleransi, C. Tinggi hati, atau D. Mudah tersinggung. Yang mana jawabannya? Iya betul, jawabannya adalah yang B, yaitu toleransi. Nah, selanjutnya soal nomor 10 atau soal terakhir. Berikut ini yang tidak termasuk isi Sumpah Pemuda adalah yang mana? Ada A. Kami putra dan putri bangsa Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, atau B. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia, atau C. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbudaya yang satu budaya Indonesia, atau D. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tadi kita sudah bahas dan sudah membacakan isi Sumpah Pemuda. Coba ada yang ingat tidak? Isi Sumpah Pemuda tadi yang pertama apa?
kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kemudian yang kedua ada berbangsa. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah kami berbahasa. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. Maka dari itu jawabannya yang tidak termasuk dari isi Sumpah Pemuda adalah yang berbudaya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbudaya yang satu, budaya Indonesia. Itu adalah jawaban yang salah karena itu tidak ada dalam isi Sumpah Pemuda. Baik, semuanya sudah selesai kita bahas. Kalian sekarang tulis benarnya berapa, salahnya berapa, lalu kumpulkan di meja ibu. Baik, sudah semua dikumpulkan ya. Nah, pada pembelajaran kali ini Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Nah, udah pada semangat lagi? Bagus. Nah, sekarang sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Sekarang gantian, siapa yang memimpin doa sebelum pulang? Ya, silakan Rino untuk membaca doa, untuk memimpin doa teman-temannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Karena pembelajaran sudah selesai, Ibu cukupkan untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dalam mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu besok lagi teman-teman.